Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwatul iman, hamba-hamba Allah, muslimin, mukminin, rahimakumullah. Semoga majlis ini majlis yang diberkahi oleh Allah. Terlebih dalam situasi kali ini, semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang dihindarkan dari mara bahaya, terutama virus corona ini. Semoga kita dihindarkan dari virus tersebut, diberikan sehat, diberikan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi urusannya, dilimpahkan ilmu yang berkah, serta diturunkan ampunan buat kita semua, serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang akan kita kaji adalah surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-10. Silakan yang ingin mengikuti, khususnya yang ada di Majlis Taklim Wijaya atau Kebayoran, namun sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita thalabul ilmi, kita baca dulu doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan ayat yang ke-10. Baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa innakathu aymanahum min ba'di 'ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Sadaqallahul azim.
Seperti biasa, sebelum diterjemahkan, sebelum dibahas, ilmu tajwid dulu ala kadarnya. Dari ayat yang ke-10, la mad tabi'i yarqubuna, mad tabi'i fi tabi'i mu'minin disebut izhar halqi, illau ada tanwin masuk kepada waw, idgham bi gunnah, wala mad tabi'i zim mim musyaddadah yang panjangnya lebih dari 2 harakat, 2,5 hingga 3. Wa ula mad wajib muttasil ikahumul alif lam qamariyah mu'tadun mad arid lisukun. Saya kira cukup untuk ilmu tajwid. Kita langsung terjemahkan. La yarqubuna, kalau dalam terjemahan diartikan mereka tidak memelihara. Yang dimaksud mereka ini pasti mereka yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Siapa? Kaum musyrikin, kaum kafirin yang ada di Mekah, kaum Quraisy, kaum-kaum yang fasik, yang membenci ajaran Rasulullah, yang belum mau menerima Islam sebagai agama yang hak. Nah, mereka ini kata Allah disebutkan tanda-tandanya la yarqubuna fi mu'minin, tidak mau, tidak memelihara terhadap orang-orang yang beriman, karena ini adalah bentuknya mufrad, bentuknya singular. Illan, artinya illan ini hubungan kekerabatan. Wala zimmah, dan mereka juga tidak memelihara tentang perjanjian. Jadi inilah beberapa sifat, beberapa karakter, kriteria kaum-kaum yang mempersekutukan Allah, kaum kafir. Itu mereka kalau ada saudaranya yang mengikuti ajaran Rasulullah, nah sekalipun mereka ada hubungan famili, kerabat, itu mereka putus, mereka tidak jalin ke keluarganya. Hubungan kekerabatan mereka tidak jalin. Berbeda dengan Islam. Bila ada orang Islam punya saudara, punya famili di luar Islam, maka hubungan kekerabatan itu tidak boleh diputus. Harus tetap terjalin. Sekalipun mereka adalah orang tua yang masih berada di luar Islam, maka seorang anak tetap wajib hukumnya perintah Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Ini bedanya antara ajaran Islam dibanding dengan ajaran di luar Islam. Orang-orang kafir, kaum musyrik, bila ada saudaranya masuk Islam, maka tidak dipelihara hubungan kekeluargaannya, kekerabatannya tuh. Ini yang disebutkan pada ayat yang ke-10 tadi. La yarqubuna fi mu'minin. Mereka tidak memelihara terhadap orang yang beriman illan hubungan kekerabatan, wala zimmah, dan juga tidak mengindahkan perjanjian. Jadi kalaupun sudah diadakan perjanjian, maka biasanya mereka melanggarnya. Tetapi wajib bagi kaum muslimin kalau sudah diadakan perjanjian dengan mereka, wajib untuk mentaatinya.
karena mereka tidak memelihara kekerabatan, tidak mengindahkan perjanjian. Allah sebutkan wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini untuk ayat yang ke-10. Kemudian ayat yang ke-11. Fa in tabu, maka jika mereka bertaubat nih, kaum musyrikin ini, yang kafir, yang tadi tidak mengindahkan kekerabatan, tidak mengindahkan perjanjian, namun jika mereka bertaubat, ada keinginan untuk bertaubat, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat, wa atawuz zakata, dan mereka juga menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian sendiri. Fid din, saudara seagama. Jadi ini harapannya, mengapa kaum muslimin agar tetap memelihara kekeluargaan? Siapa tahu mereka yang belum masuk Islam diketuk pintu hatinya oleh Allah, dilunakkan, dijinakan hatinya menerima Islam, sehingga bila mereka bertaubat, bila mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudaramu seagama. Wa nufassilul ayati, sengaja kami menjelaskan berulang-ulang tentang ayat-ayat seperti ini, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang ingin mengetahui. Jadi ada beberapa riwayat misalnya dalam perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, isi perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepintas perjanjiannya itu menguntungkan mereka dan seakan merugikan kaum muslimin, sehingga Umar bin Khattab sering protes, kok bisa begitu? Padahal di balik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dibimbing dengan wahyu. Contohnya, pernah terjadi tawanan orang kafir yang berada pada umat Islam itu boleh dikembalikan, tapi tawanan orang-orang Islam kaum muslimin yang berada di pihak kafir itu tidak usah dikembalikan. Jelas sepintas rugi dong, tidak adil. Namun apa yang terjadi? Subhanallah, apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dalam perjanjian tersebut ternyata memberikan banyak hikmah. Keberadaan orang-orang Islam yang ditawan itu ternyata menjadi sebab banyaknya orang-orang kafir yang masuk Islam. Sedangkan orang-orang kafir yang ditawan oleh umat Islam dikembalikan, ya keuntungan mereka. Namun ternyata ada juga dalam riwayat orang-orang kafir yang tidak ingin dikembalikan. Dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Karena sewaktu menjadi tawanan kaum muslimin, orang-orang kafir ini diperlakukannya oleh orang Islam itu tidak disiksa. Diapakan? Justru dimanfaatkan kelebihan mereka, keahlian mereka. Misalnya ahli tani, maka diperintahkan untuk mengajar ilmu pertanian kepada kaum muslimin. Itu menjadi guru, menjadi pengajar, dan diberikan honor oleh umat Islam. Sudah ditawan, tapi diperlakukan dengan baik, disuruh ngajar ilmu pertanian, ilmu fisika, apapun kelebihan mereka, kepandaian mereka, itu dimanfaatkan, disuruh untuk mengajar, sehingga menjadi tawanan orang kafir yang menjadi tawan kaum muslimin itu menguntungkan. Jadi tidak heran kalau ada orang kafir yang tidak ingin kembali kepada orang-orang kafir. Sebaliknya memang kondisi umat Islam yang ditawan oleh mereka seringkali diteror,
seringkali diintimidasi, disiksa dan sebagainya. Namun berkat pertolongan Allah, kegigihan kaum muslimin yang ditawan ini tetap memperlihatkan akhlakul karimahnya, memperlihatkan sikapnya, sehingga banyak yang tertarik dan akhirnya banyak pula yang masuk Islam. Nah, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, saya kira kajian kita cukup 2 ayat dulu, ayat 10 dan ayat 11. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi yang ingin mempelajari Islam. Jadi dari ayat-ayat yang kita pelajari dari awal surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, nampak betul bahwa Islam ini indah, Islam ini damai. Jadi salah besar kalau mengalamatkan teroris radikal kepada umat Islam. Ternyata Islam sejak awal pun adalah agama yang penuh dengan kedamaian, ingin menciptakan ketentraman, ingin menciptakan keamanan. Jadi kalau nanti ada orang-orang Islam yang bikin kacau, kemudian bikin kasus ada bom ini, bom itu, jelas kalau menurut Al-Quran ini bukan orang Islam, cuma oknum. Yang seringkali oknum tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam demi untuk menjelekkan citra Islam di mata dunia. Padahal Islam sendiri, Islam agama damai. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah tuh menyeru, mengajak kepada suasana yang penuh dengan kedamaian, dengan kenyamanan. Inilah Islam. Wa anna hadza sirati mustaqim. Inilah Islam, ini ternyata agama yang lurus, ajaran yang benar. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ikutilah Islam ini, ikutilah ajaran Al-Quran ini. Wa la tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti agama, ajaran-ajaran selain ini. Kenapa? Fatafarraqa. Jika kalian menyimpang dari ajaran ini, ajaran Al-Quran, coba kalian menyimpang, apa yang terjadi? Konsekuensinya, fatafarraqa, akan menimbulkan perceraian, pecah belah, bercerai-berai. Fatafarraqa bikum an sabili, bercerai-berai dari ajaran Allah, dari agama Allah, dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Begitu yang diungkapkan dalam surat Al-An'am ayat 153. Yang demikian itu sengaja Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada kalian, hai kaum muslimin, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, khususnya kepada kaum muslimin, tentu umumnya kepada umat manusia. Inilah agama yang Allah persembahkan, agama yang Allah turunkan demi untuk terciptanya kedamaian. Jadi tidak ada alternatif lain untuk membuat hidup ini tenang, hidup ini nyaman, hidup ini damai, kembali kepada ajaran Allah dan mengikuti kehidupan pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akhiri langsung dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.